Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Rory Pramudia selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan saya Laurentius Beni menyampaikan pendapat para ahli tentang hukum administrasi negara. Terdapat banyak sekali peristilahan tentang hukum administrasi negara. Salah satunya Cornelis van Vollenhoven melalui teori residu menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah penambahan oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum administrasi negara terdiri atas hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan administrasi negara, hukum kepolisian, dan hukum proses perundang-undangan. Adapun hukum administrasi negara menurut Marcel Wayland adalah keseluruhan aturan yang menguasai kegiatan alat perlengkapan negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman, menentukan luas dan batas kekuasaan alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan yang menegaskan dengan syarat bagaimana badan tata usaha negara atau administrasi memperoleh hak dan membebankan kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan umum. Oppenheim mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat pada badan yang tinggi maupun rendah apabila pada badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Logiman mengetengahkan hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat, alat tata usaha negara atau alat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Hukum administrasi negara tidak identik atau sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk dalam hukum tata negara. M.E. de Mock dan G.O. de Mock juga menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga mulai dari suatu keluargaan hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Prajudi Atmo Sudirjo merumuskan hal sebagai hukum yang mengenai pemerintahan beserta aparat yang terpenting yakini administrasi negara. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara, bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil, dan objektif, jujur, dan efisien. Dinyatakan juga bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil cipta administrasi negara, sehingga hukum administrasi negara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua klasifikasi, yang kini hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara yang otonom. Profesor Waldo mengemukakan dua definisi, yaitu yang pertama, publik administrasi adalah suatu pengorganisasian dan manajemen dari manusia dan alat perlengkapannya untuk mencapai tujuan dari pemerintah. Yang kedua, publik administrasi adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen dalam penyelenggaraan kepentingan negara
Administrasi negara sama dengan publik administrasi negara, yang intinya mempelajari organisasi dan manajemen. R. Cronenberg memberikan definisi hukum administrasi negara dengan memperbandingkannya dengan hukum tata negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas. Menurutnya, hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti pegawaian, termasuk mengenai pensiun, peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jamin orang miskin, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalani wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara, harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hal sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.